Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang manajemen konflik. Sebelum kami memulai presentasi kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri dengan Midiana Rizky, NIM 411873. Lalu Nugraha Krishna dengan NIM 41180144. Muhammad Royan 41180322. Dan Rizka Yunita Putri dengan NIM 411867. Saya akan menjelaskan pengertian konflik. Konflik adalah suatu perjuangan yang diekspresikan antara sekurang-kurangnya dua pihak yang saling bergantung, yang mempersepsi tujuan-tujuan yang tidak sepadan, imbalan yang langka, dan gangguan dari pihak lain dalam mencapai tujuan mereka, menurut Joyce Halfrost dan William W. Wilmot. Selain konflik yang terjadi dalam diri seorang, konflik dapat pula terjadi antar pribadi. Dan ini merupakan suatu dinamika yang amat penting dalam perilaku organisasi. Dan di sini juga adanya macam-macam konflik, yaitu terdiri dari konflik antar pribadi dan organisasi. Untuk konflik antar pribadi biasanya terlepas dari inti persoalan. Pihak-pihak tersebut biasanya mempersepsi suatu kelangkaan imbalan, kekuasaan, dan atau penghargaan. Jadi konflik ini mungkin dicegah dengan menunjukkan imbalan-imbalan tersebut lebih banyak tersedia daripada yang diduga. Itu menurut Joyce Halfrost dan William W. Wilmot. Lalu untuk konflik organisasi, yaitu individu-individu dan organisasi mempunyai banyak persoalan yang menjadikan mereka konflik. Umumnya konflik tersebut memaksakan mereka karena tugas-tugas yang dibebankan oleh organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Yunita Putri, NIM 411867. Di sini saya akan membahas tentang teori Johari Window. Dari diagram tersebut bisa kita lihat pada kolom ke-1 disebutkan dengan diri terbuka. Apa yang diketahui oleh personal atau individu juga diketahui oleh orang lain. Bisa juga disebut dengan daerah terbuka atau areal bebas atau arena. Pada kolom kedua disebutkan dengan diri buta. Apa yang diketahui oleh individu tidak diketahui. Bisa juga disebut dengan blind spot atau blind area. Pada kolom ketiga disebutkan dengan diri tersembunyi. Apa yang diketahui oleh si individu tetapi tidak diketahui oleh orang lain. Bisa juga disebut daerah tersembunyi atau daerah yang dihindari. Pada kolom keempat disebut dengan diri tidak dikenal. Apa yang tidak diketahui oleh individu juga tidak diketahui oleh orang lain. Dalam istilah yang sederhana, diri atau bisa disebut dengan self dapat diartikan sebagai aku dan orang lain dapat pula diartikan sebagai kamu. Dalam interaksi antara dua orang, ada hal-hal tertentu yang diketahui seseorang tentang dirinya dan ada hal-hal tertentu yang tidak diketahui. Ada pula hal-hal tertentu yang diketahui seseorang tentang orang lain dan hal-hal tertentu yang tidak diketahui mengenai orang lain tersebut. Ada beberapa pengertian self atau diri. Memiliki self adalah anggapan, segala perasaan, sikap, dan keseluruhan psikologi yang dirasakan seseorang tentang dirinya sebagai individu yang bertingkah laku sesuai dengan self-nya. Menurut Hugh-Mial 200265 bahwa menyelesaikan konflik dapat dibedakan sebagai berikut. Strategi kompetisi merupakan penyelesaian konflik yang menggambarkan suatu pihak mengalahkan atau mengorbankan yang lain. B. Strategi akomodasi merupakan penyelesaian konflik yang menggambarkan kompetisi bayangan cermin yang memberikan keseluruhan penyelesaian pada pihak lain tanpa ada usaha memperjuangkan tujuannya sendiri. C. Strategi kolaborasi merupakan bentuk usaha penyelesaian konflik yang memuaskan kedua belah pihak. D. Strategi penghindaran menghindari konflik dapat dilakukan jika isu atau masalah yang memicu konflik tidak terlalu penting atau jika potensi konfrontasinya tidak seimbang dengan akibat yang akan ditimbulkannya. Penghindaran merupakan strategi yang memungkinkan pihak-pihak yang berkonfrontasi untuk menenangkan diri. E. Strategi kompromi atau negosiasi
Masing-masing memberikan dan menawarkan sesuatu pada waktu yang bersamaan dan saling memberi serta menerima, serta meminimalkan kekurangan semua pihak yang dapat menguntungkan semua pihak. Oke. Penjelasan dalam istilah yang sederhana, diri dapat diartikan sebagai aku dan orang lain dapat diartikan sebagai kamu, antara dua orang. Ada hal-hal tertentu juga yang tidak diketahui seseorang tentang dirinya dan juga tidak diketahui oleh orang lain. Yang langsung masuk aja yang pertama, membuka diri. Menurut Johnson dalam subartiknya 1995, pembukaan diri atau self-disclosure adalah mengungkapkan reaksi atau tanggapan kita terhadap situasi yang sedang kita hadapi serta memberikan informasi tentang masa lalu atau yang berguna untuk memahami tanggapan kita di masa kini tersebut. Tanggapan terhadap orang lain atau terhadap kejadian tertentu lebih melibatkan perasaan. Membuka diri berarti membagikan kepada orang lain perasaan kita terhadap sesuatu yang telah kita dapatkan dan dilakukannya, atau perasaan kita terhadap kejadian-kejadian yang baru saja kita saksikan. Yang kedua adalah menerima umpan balik. Umpan balik dari orang yang kita percaya dapat menjadi sarana untuk evaluasi pada diri kita sendiri dan menjadi masukan bagi kita untuk melihat aspek dalam diri yang belum kita ketahui. Dengan kata lain, umpan balik dapat meningkatkan kesadaran diri seseorang. Tujuan umpan balik adalah menerima informasi dan sifatnya membangun dan dapat membantu seseorang menyadari bagaimana perilakunya disrupsi dan mempengaruhi pada orang lain. Umpan balik dapat membantu mengubah tingkah laku seseorang dan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Yang ketiga itu adalah menaruh kepercayaan kepada orang lain. Tingkat kepercayaan dalam suatu relasi akan berubah-ubah dan berbeda-beda sesuai dengan kemampuan dan kerelaan masing-masing individu untuk mempercayai dan dipercayai. Mempercayai artinya rela menghadapi resiko, menerima akibat-akibat yang menguntungkan atau merugikan dengan menjadikan dirinya rentan di hadapan orang lain. Tepatnya kepercayaan meliputi membuka diri dan rela membagikan cerita dan dukungan terhadap orang lain termasuk support. Di bawah ini ada 11 bentuk kebiasaan yang dapat meningkatkan tingkat kepercayaan dalam hubungan interaksi Anda. Yang pertama ada transparan, kedua ada fokus, ketiga fokus pada menambah nilai, keempat adalah hadirlah dengan sesuai jiwa raga Anda, kelima perlakukan selalu orang dengan hormat, 6 ambillah tanggung jawab, 7 fokus pada umpan balik, 8 terimalah kritikan dengan baik, 9 berbudi bahasa yang baik, 10 memegang janji, dan 11 konsisten. Yang keempat itu ada tidak menutup diri mengenai informasi dirinya. Self-disclosure didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk mengungkapkan informasi tentang diri sendiri kepada orang lain. Wells 1978, sedangkan Person 1987 mengartikan self-disclosure sebagai tindakan seseorang dalam memberikan informasi yang bersifat pribadi atau orang lain sukarela dan disengaja untuk maksud memberikan informasi tersebut. Konflik adalah suatu proses antara dua orang atau lebih di mana salah satu pihak mereka berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkannya atau membuatnya menjadi tidak berdaya. Konflik itu sendiri merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat maupun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggota atau antar kelompok masyarakat lainnya. Konflik itu akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri. Konflik yang dapat terkontrol akan menghasilkan kebersamaan dengan hilangnya menghasilkan integrasi yang baik. Namun sebaliknya, integrasi yang tidak sempurna dapat menciptakan suatu konflik yang baru lagi. Konflik menurut Robbins adalah suatu proses interaksi yang terjadi akibat adanya ketidaksesuaian antara kedua pendapat atau sudut pandang yang mempengaruhi terhadap pihak-pihak yang terlibat, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Pandangan ini menurut Robbins dibagi menjadi 3, yaitu pandangan tradisional. Pandangan ini menyatakan bahwa konflik itu hal yang buruk, suatu yang negatif, merugikan dan harus dihindari. Konflik ini suatu hasil disfungsional akibat komunikasi yang buruk, kurangnya kepercayaan, keterbukaan di antara orang lain, dan kegagalan pemimpin untuk tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi pada bawahannya tersebut. Yang kedua, pandangan kepada hubungan manusia. Pandangan ini menyatakan bahwa konflik dianggap sebagai suatu peristiwa yang terjadi di dalam suatu kelompok atau organisasi. Konflik dianggap sebagai suatu yang tidak dapat dihindari karena dalam kelompok atau organisasi pasti terjadi perbedaan pandangan atau pendapat.
Oleh karena itu, konflik harus dijadikan sebagai suatu hal yang bermanfaat guna mendorong peningkatan kinerja organisasi tersebut. Yang ketiga, pandangan intraksionis. Pandangan ini menyatakan bahwa mendorong suatu kelompok atau organisasi terjadinya suatu konflik. Hal ini disebabkan suatu organisasi yang berkooperatif tenang, damai, dan serasi cenderung menjadi statis, apatis, dan tidak aspiratif serta tidak inovatif. Oleh karena itu, konflik perlu dipertahankan pada tingkat minimum secara berkelanjutan sehingga tiap anggota di dalam kelompok tersebut tetap semangat dan kreatif. Selanjutnya, cara menangani konflik organisasi yang dapat dilakukan dalam menangani konflik yaitu 1. Berkompetisi. Tindakan ini dilakukan jika kita mencoba memaksakan kepentingan sendiri di atas kepentingan orang lain. Pilihan tindakan ini bisa sukses dilakukan jika situasi saat itu membutuhkan keputusan yang cepat. Kepentingan salah satu pihak lebih utama dan pihak kita sangat vital. Hanya perlu diperhatikan situasi menang kalah akan terjadi di sini. Pihak yang kalah akan merasa dirugikan dan dapat menjadi konflik yang berkepanjangan. Tindakan ini bisa dilakukan dalam hubungan atasan bawahan, di mana atasan menempatkan kepentingannya di atas kepentingan bawahan. Yang kedua, kepentingan konflik. Tindakan ini dilakukan jika salah satu pihak menghindari dari situasi tersebut secara fisik ataupun psikologis. Sifat tindakan ini hanyalah menunda konflik yang terjadi. Situasi memang menang kalah terjadi di sini lagi. Menghindari konflik bisa dilakukan jika masing-masing mencoba untuk mendinginkan suasana, membekukan konflik itu sementara. Dampaknya kurang baik bisa terjadi jika pada saat yang kurang tepat konflik meletus kembali. Ditambah lagi jika salah satu pihak menjadi stres karena merasa memiliki hutang menyelesaikan persoalan tersebut. Selanjutnya yaitu kompromi. Tindakan ini dapat dilakukan jika kedua belah pihak merasa bahwa kedua hal tersebut sama-sama penting dan hubungan baik menjadi yang utama. Masing-masing pihak akan mengorbankan sebagaimana kepentingannya untuk mendapatkan situasi menang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.